Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semua di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 4. Mudah-mudahan dengan pembelajaran di Keperawatan Medikal Bedah 4 akan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik pada mahasiswa terkait keperawatan medikal bedah 4, kemudian pencapaian kompetensinya, dan bagaimana mekanisme nanti di dalam proses pembelajaran ini yang akan kita capai. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang perspektif keperawatan medikal bedah 4. Dalam hal ini saya selaku koordinator bersama tim teaching, nantinya ada Bapak Bobi Febri Krisdianto, ada Ibu Devia, Ibu Mulyanti Roberto, Ibu Fitri Malani, dan Ibu Rahmi. Nah, untuk ruang lingkup keperawatan medikal bedah 4 sendiri, kita bisa melihat dari deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 4, kita mengharapkan nantinya setelah melalui proses pembelajaran keperawatan medikal bedah 4, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan berbagai sistem tubuh. Nah, tentunya mahasiswa sudah melalui proses pembelajaran sebelumnya di keperawatan medikal bedah 1, 2, dan 3. Nah, pada keperawatan medikal bedah 4 ini, kita sebelum pandemi COVID-19, kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di lahan praktik atau melakukan preklinik. Nah, tetapi dengan kondisi pandemi, kita mengubah metode pembelajaran kita kepada metode pembelajaran blended learning. Nah, nanti setelah melalui proses pembelajaran, nantinya mahasiswa diharapkan mampu merumuskan asuhan keperawatan pada gangguan sistem pernapasan, gangguan sistem kardiovaskular, hematologi, endokrin, imunologi, sistem pencernaan, perkemihan, dan muskuloskeletal. Nah, untuk aspek pada gangguan sistem integumen dan persepsi sensori, serta persarafan juga nanti kita akan bahas pada keperawatan medikal bedah 4. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, kita mengharapkan mahasiswa mampu melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik untuk berbagai gangguan sistem yang dialami oleh pasien. Nah, tentunya dalam konteks ini, pembelajaran KMB 4 dalam kondisi pandemi ataupun new normal, nantinya kita mengharapkan mahasiswa mampu melakukan pengkajian pada pasien kelolaan yaitu pasien dewasa yang nanti mahasiswa lakukan pengkajian langsung di lokasi tempat tinggal mahasiswa sendiri. Nah, kemudian mahasiswa juga kita harapkan mampu menganalisa data dan menegakkan diagnosis keperawatan, serta menentukan kriteria luaran, standar intervensi, serta melakukan evaluasi. Nah, untuk capaian pembelajaran keperawatan medikal bedah 4 yang kedua, kita juga mengharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan kembali pengkajian dan pemeriksaan fisik, memberikan intervensi keperawatan yang tepat, serta melakukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan. Nah, tujuan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 4 ini, yang pertama adalah mahasiswa menerapkan ilmu anatomi dan fisiologi tubuh manusia serta patofisiologi untuk dapat menjelaskan bagaimana perubahan pada gangguan sistem yang dialami oleh pasien yang nantinya akan dibahas pada skenario. Nah, untuk tujuan pembelajaran khusus KMB 4 itu adalah melakukan pengkajian, ya, mengkaji dan melakukan pemeriksaan fisik,
sesuai kasus atau skenario yang diberikan, mengidentifikasi data dan mengklasifikasikan data-data normal dan patologis sehingga mahasiswa mampu melihat kesenjangan data yang didapatkan dari hasil pengkajian, kemudian mengelompokkan data patologis sesuai dengan gangguan sistem. Nah, sedangkan tujuan khusus yang ketiga, tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan dan menetapkan diagnosis keperawatan melalui tahapan analisa data objektif dan subjektif, kemudian merumuskan diagnosis aktual ataupun resiko, serta menetapkan prioritas diagnosis keperawatan. Nah, tujuan khusus yang keempat dari pembelajaran ini adalah kita mengharapkan mahasiswa mampu menetapkan indikator keberhasilan, serta menyusun intervensi, menetapkan intervensi, dan menetapkan intervensi mandiri ataupun kolaborasi. Nah, adapun kompetensi yang ingin kita capai pada proses pembelajaran keperawatan medikal bedah 4 ini, dari elemen kompetensinya adalah berupa kemampuan untuk melakukan pengkajian keperawatan dengan pendekatan 11 fungsional Gordon, serta melakukan pemeriksaan fisik dan mengelompokkan data-data patologis. Nah, kriteria penampilan kinerjanya, kita mengharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik komunikasi terapeutik selama proses pengkajian dan memberikan asuhan keperawatan. Nah, data pengkajian tersebut dapat didokumentasikan dalam format pengkajian keperawatan dengan menggunakan format pengkajian keperawatan yang sudah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan 11 pendekatan fungsional Gordon. Nah, pada elemen kompetensi ini, mahasiswa kita harapkan juga mampu mendemonstrasikan teknik pemeriksaan fisik. Untuk elemen kompetensi yang kedua, menganalisis dan menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan NANDA ataupun SDKI. Mahasiswa bisa menggunakan referensi NANDA ataupun SDKI dalam hal ini tentunya akan kita harapkan dapat merumuskan dan menentukan diagnosis yang tepat, kemudian juga mampu menggunakan pola problem, etiologi, dan simptom pada asuhan keperawatannya, mendiagnosis keperawatan dirumuskan berdasarkan konsep atau fisiologi, farmakologi, biokimia, diet, dan konsep-konsep keperawatan lainnya. Nah, selanjutnya, mahasiswa kita harapkan mampu menetapkan prioritas diagnosis keperawatan dan mendokumentasikan diagnosis keperawatan. Untuk elemen kompetensi yang ketiga, mahasiswa kita harapkan mampu menetapkan indikator keberhasilan berdasarkan Nursing Outcome atau NOC ataupun standar luaran keperawatan Indonesia. Ya, nah di sini kita akan melihat penampilan kinerja, yaitu dari kemampuan menetapkan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu merumuskan intervensi keperawatan mandiri dan kolaborasi berdasarkan Nursing Intervention Classification ataupun standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, untuk elemen kompetensi yang kelima, kita mengharapkan mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan berdasarkan rencana tindakan yang sudah dibuat. Ya, dengan tentunya kriteria penampilan kinerja yang ingin kita lihat nanti adalah mampu menerapkan pemberian asuhan yang aman bagi pasien, ya, karena kita juga harus memperhatikan pasien safety, kita memberikan tindakan keperawatan, melakukan tindakan mandiri, kolaborasi dengan sesama petugas dan tenaga kesehatan lain, melakukan tindakan dengan mempertahankan teknik aseptik, menerapkan kewaspadaan universal, mendemonstrasikan tindakan keperawatan yang aman pada berbagai gangguan sistem. Nah, ini kita bisa lihat keterampilan yang kita harapkan pada kompetensi tindakan keperawatan. Nah, untuk elemen kompetensi yang keenam, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan yang diberikan, ya, dengan melakukan evaluasi formatif setiap hari, melakukan evaluasi dengan sistematika SWOT, dan melakukan pengkajian atau reassessment tergantung dengan kondisi pasien nantinya, memodifikasi rencana tindakan keperawatan ketika tindakan keperawatan yang diberikan saat ini belum memberikan hasil sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan, serta mendokumentasikan evaluasi pada format. Nah, yang ketujuh adalah melaksanakan praktik keperawatan yang profesional dengan menggunakan konsep berpikir kritis, refleksi diri tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perawat, ya. Di sini adalah mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan refleksi diri, mempersiapkan diri sebelum melakukan pelaksanaan praktik ataupun saat memberikan asuhan kepada pasien. Dan tentunya kita juga ingin menilai adanya penampilan kinerja melalui disiplin. Nah, keterampilan klinik yang kita harapkan
pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 4 ini yang akan mampu dikuasai oleh mahasiswa terkait dengan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada situasi pandemi COVID-19 ini, secara umum pencapaian keterampilan klinik mengalami hambatan. Nah, namun kita berusaha untuk mencoba dengan metode pembelajaran yang kita lakukan saat ini melalui metode pembelajaran blended learning, yaitu memodifikasi pembelajaran konvensional dengan menggunakan metode pembelajaran daring yang tentunya nanti kita harapkan masih memberikan peluang mahasiswa untuk mampu mencapai keterampilan klinik yang diharapkan. Nah, ini untuk keterampilan klinik yang ingin kita capai, yaitu pertama, mampu melakukan komunikasi terapeutik, kemudian melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, melakukan pemeriksaan fisik pada setiap sistem, dan mampu memberikan pendidikan kesehatan serta melakukan perencanaan pulang. Nah, kasus kelolaan yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai kasus kelolaan oleh mahasiswa terkait dengan gangguan berbagai sistem, yaitu dapat kita lihat di sini. Untuk sistem respirasi itu ada penyakitnya tuberkulosis ya. Jadi pasien dengan gangguan respirasi bisa jadi nanti terdiagnosis dengan tuberkulosis, bronkopneumonia, asma bronkial, efesi pleura, karsinoma paru, ataupun pneumotorak. Nah, sedangkan untuk kardiovaskular sendiri, ini pasien nanti bisa kita temukan dengan kasus gagal jantung, kemudian infak miokard, rheumatoid fever, atau demam jantung rematik. Nah, untuk pencernaan dan sistem endokrin itu dari mulai asuhan keperawatan pada pasien gastroenteritis, kolitis, ulcus pepticum, CA kolon, appendicitis, peritonitis, hepatitis, sirosis hepatis, dan diabetes mellitus. Nah, untuk kasus kelolaan ini, yang untuk sistem kemihan bisa kita lihat di sini ada gagal ginjal akut ataupun kronik, kemudian ada infeksi saluran kemih, urolitiasis, benign prostat hipertrofi, sedangkan untuk sistem hematologi ada leukemia, anemia, limfoma, thalassemia, penyakit tropis dan infeksi bisa HIV/AIDS, dengue hemorrhagic fever, malaria. Untuk muskuloskeletal ada fraktur, osteosarkoma, osteomyelitis, dan spondilitis. Serta sistem pesarafan yang bisa dikelola oleh mahasiswa adalah case-nya cerebrovascular disease atau stroke hemorrhagic, non-hemorrhagic, trauma capitis ataupun cedera kepala, tumor otak, pasien dengan kondisi post-cranectomy, SOL, hernia nucleus pulposus. Nah, pada kondisi pembelajaran dengan kondisi pandemi ataupun new normal, ini memang saya evaluasi dari pembelajaran sebelumnya, tidak semua kasus ini bisa dijumpai oleh mahasiswa di tatanan komunitas ataupun tatanan keluarga. Nah, metode praktik ataupun bimbingan yang akan didapatkan oleh mahasiswa adalah pertama dengan metode studi kasus, di mana dosen pembimbing nanti akan memberikan kasus ataupun skenario pasien dewasa yang ada dalam keluarga atau mahasiswa, dan keluarga mahasiswa ataupun tetangga. Ini akan dilakukan analisis dan akan dibuat dalam bentuk pembahasan kasus dan penulisan laporan portofolio. Nah, yang kedua, penugasan kliniknya bisa berupa analisis kasus. Ya, nanti mahasiswa akan melakukan analisa terhadap case yang diambil di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan tempat tinggal terdekatnya. Kemudian mahasiswa akan melakukan presentasi ataupun simulasi, kemudian membuat video ataupun media lain, serta melakukan analisis jurnal. Nah, untuk kompetensi asuhan keperawatan, yaitu dengan membuat laporan pendahuluan, kemudian membuat asuhan keperawatan, ya, mulai dari pengkajian, analisa data, sampai ke rencana tindakan keperawatan. Nah, untuk implementasi sendiri, kita mengharapkan mahasiswa mampu mendokumentasikan dalam bentuk video, ya, link YouTube yang bersifat privat, ataupun in-publish. Nah, kemudian mahasiswa juga mencoba untuk mendokumentasikan analisis rencana tindakan keperawatan dan analisis tindakan keperawatan berbasis jurnal. Nah, kompetensinya di sini kita harapkan mampu melakukan oral presentasi kasus, demonstrasi, dan diskusi. Nah, untuk tugas dosen pembimbing adalah yang pertama melengkapi kasus pada pertemuan e-learning, kemudian sesuai dengan topik yang telah kita bagikan, sehingga saya mengharapkan mahasiswa untuk bisa melihat kepada e-learning untuk selalu update materi-materi yang diupload oleh dosen,
kemudian mendownload skenario yang sudah kita masukkan pada setiap pertemuan sesuai dengan topik dan masing-masing dosen. Kemudian di sini mahasiswa difasilitasi dengan diskusi pada WhatsApp group, ya, jika mahasiswa ingin mengklarifikasi ataupun menanyakan penugasan pada e-learning. Nah, pada e-learning nantinya kita akan juga bisa membuat forum diskusi. Dosen juga akan memberikan feedback pada setiap kasus yang dikerjakan oleh mahasiswa, memberikan kuliah pakar pada setiap pertemuan online. Dalam hal ini kita bisa menggunakan conference Skype, MS Teams, ataupun Zoom. Mengevaluasi dan menilai makalah ataupun portofolio serta video simulasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Nah, tugas mahasiswa sendiri adalah mengikuti perkuliahan daring, e-learning, MS Teams, dan Zoom. Kehadiran adalah 100% yang dibuktikan dengan upload tugas sesuai deadline, mengisi absen, ya, kemudian mengikuti conference melalui media online, berperan aktif dalam conference, membuat video simulasi, dan mengupload link ke dalam e-learning. Nah, peraturan praktik dan sanksi pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 4, untuk aturan yang pertama adalah wajib mengikuti pembelajaran melalui e-learning ataupun MS Teams dan Zoom, wajib mengikuti conference, wajib mengupload penugasan sesuai dengan deadline. Nah, untuk sanksi sendiri, ini kita memberikan berupa aturan bahwa keterlambatan upload tugas akan mengurangi nilai 10 poin untuk setiap tugas. Nah, kategori terlambat tugas adalah maksimal 1 hari dari deadline. Untuk keterlambatan upload tugas akan mengurangi nilai 10 poin untuk setiap tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Kategori terlambat adalah maksimal 1 hari dari deadline yang sudah ditentukan. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan dan tidak mengupload penugasan 4 kali pertemuan, maka dianggap gagal pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 4 dan diminta mengundurkan diri dari mata kuliah ini. Nah, evaluasi untuk pembelajaran ini kita lakukan dengan penilaian terhadap laporan portofolio, ya, laporan pendahuluan, portofolio, kasus kelolaan per sistem yaitu 35%, kemudian penilaian terhadap video simulasi sekitar 20%, portofolio kasus lengkap itu 15%, UTS 15%, dan 2S 15%. Mungkin untuk penjelasan bagaimana perspektif keperawatan medikal bedah, bagaimana pencapaian kompetensi, dan bagaimana mahasiswa melakukan pencapaian kompetensi tersebut, saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan kepada mahasiswa untuk bisa memberikan pertanyaan melalui e-learning ataupun WhatsApp group. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.